Saat ini kita akan kembali belajar tentang cahaya, tetapi cahaya yang kita pelajari di sini adalah berupa optik geometrinya. Jadi sebelumnya sebenarnya kita mempelajari gelombang cahaya, tetapi yang kita lihat adalah fisisnya. Jadi optik geometri. Jadi optik geometri ini adalah menjabarkan perambatan suatu gelombang cahaya sebagai vektor. Artinya nanti cahaya itu kita gambarkan sebagai sebuah vektor. Jadi dia punya arah dan punya kecepatan ya. Jadi optik geometris atau optika sinar itu adalah penjabaran dari gelombang cahaya sebagai suatu vektor yang nanti kita sebut sebagai sinar. Oke. Nah, yang pertama di optik geometri itu adalah pemantulan atau reflection ya, pemantulan cahaya atau reflection. Nah, jadi pemantulan cahaya itu dapat terjadi karena nanti ada bidang pemantul ya. Jadi bidang pemantulnya itu bisa licin, bisa kasar. Jadi berdasarkan itu nanti pemantulan itu kita bedakan menjadi dua. Ada yang kita sebut sebagai pemantulan cahaya untuk permukaan-permukaan yang halus, itu disebut sebagai pemantulan yang teratur atau specular reflection. Jadi ketika cahaya mengenai permukaan-permukaan yang halus atau licin, contohnya misalnya kaca, maka akan terjadi pemantulan yang teratur. Bagaimana bentuknya? Misalnya kita gambarkan seperti ini. Ini permukaan yang licin, katakanlah ini adalah kaca. Jadi ketika sinar datang akan dipantulkan. Nah, coba perhatikan sinar datang dan sinar pantulnya itu beraturan. Oke, nah ada satu lagi pemantulan yang kita sebut sebagai pemantulan cahaya oleh permukaan-permukaan yang kasar. Misalnya jalan raya yang berbatu-batuan yang tidak kasar ya. Ini disebut sebagai pemantulan Baur atau pemantulan diffuse reflection. Jadi ketika cahaya itu mengenai permukaan yang tidak datar, maka nanti pemantulannya itu bisa tidak teratur. Nah, perhatikan contoh berikut. Ini katakan pemantulannya tidak rata, jadi ketika datang sinar, maka dipantulkan tidak teratur ya. Nah, inilah dua jenis-jenis pemantulan ketika cahaya itu mengenai suatu bidang. Nah, jadi nanti pemantulan yang kita pelajari itu adalah pemantulan-pemantulan yang teratur, yang bisa kita analisa. Karena kalau ini sebenarnya bisa juga kita analisa, tapi kita ambil pemantulan yang teratur, karena ini lebih gampang untuk dianalisa. Jadi, ada yang kita sebut nanti sebagai hukum pemantulan. Bagaimana hukum pemantulan itu? Hukum pemantulan itu berbicara mengenai sinar datang, nah ini sinar datang, sinar pantul, nah ini sinar pantulnya, dan garis normal. Ingat, garis normal itu berarti tegak lurus dengan bidang, dan garis normal berpotongan pada suatu titik dan terletak pada satu bidang datar. Jadi sinar datang, sinar pantul, dan garis normal itu harus berpotongan di satu titik dan harus terletak pada satu bidang datar. Lalu nanti ketika sinar itu datang maupun dipantulkan, pasti ada sudut datang dan sudut pantul. Jadi hukum pemantulan yang kedua adalah sudut datang atau I itu sama dengan sudut pantul atau R. Oke, jadi kalau kita gambarkan, misalnya ini permukaan datar, katakan ini kaca. Jadi ketika datang sinar datang, ini sinar datangnya, ini sinar pantulnya. Nah, lalu garis normal. Garis normal itu tegak lurus bidang. Ingat konsep garis normal selalu tegak lurus bidang. Bidangnya ini berarti garis normalnya ke sini. Jadi tadi kan hukum pertama sinar datang, sinar pantul, dan garis normal berpotongan di satu titik. Nah, ini titiknya. Lalu hukum pemantulan yang kedua, sudut datang, ini sudut datangnya. Dari sinar datang ke garis normal itu sudut datang. Dan sudut pantul itu dari sinar pantul ke garis normal itu sama. Jadi I sama dengan R. Ini konsep atau hukum pemantulan. Nah, ada yang perlu kamu ingat bahwa baik sudut datang maupun sudut pantul itu harus diukur terhadap garis normal. Ingat ya, sudut datang dan sudut pantul harus terhadap garis normal. Jadi bukan terhadap bidangnya. Jadi misalnya kalau dikasih tahu terhadap bidang 60 derajat, maka itu bukan
sudut datang. Jadi sudut datangnya adalah kalau di sini 60, pasti di sini jadi 30. Karena ini kan tegak lurus, garis normal dengan bidang kan tegak lurus. Nah, itu hukum pemantulan. Nah, coba kita lihat contohnya misalnya. Dua buah cermin disusun seperti pada gambar di bawah ini. Apabila sinar datang pada cermin A memiliki sudut datang 55 derajat, tentukan arah sinar pantul atau sudut pantul pada cermin B. Jadi ini cerminnya. Nah, sebenarnya kita gambarkan aja. Jadi sebenarnya ini sinar datang pada cermin A dipantulkan ke cermin B, dipantulkan ke cermin B, lalu cermin B memantulkan lagi sinarnya. Jadi dikasih tahu dalam soal ini sudutnya adalah 55, otomatis kalau ini sudutnya 55, ini juga 55. Karena sudut datang sama dengan sudut pantul. Kalau ini 55, otomatis yang ini pasti 35, karena ini ke sini kan 90. 35, 100, karena ini adalah segitiga AOB, maka 35, 100, yang ini pasti 45. Karena jumlah sudut dalam segitiga itu harus 180. Maka kalau ini 45, ini juga pasti 45. Karena ini ke sini itu kan tegak lurus. Jadi 45 ini pasti 45. Berarti kalau ini juga kalau ini 45, pastinya juga 45. Karena sudut datang sama dengan sudut pantul. Atau kalau kita buat perhitungannya, bisa kamu lihat sudut pantul pada cermin A adalah 55 derajat ya. Udah pasti karena sudut datang sama dengan sudut pantul. Kemudian sudut A-nya yang ini tadi dari mana 35 udah 90 kurang 55. Lalu jumlah sudut A tambah sudut B tambah sudut O itu adalah 180 segitiga OB. Dari sini dapat sudut B-nya 45. Sehingga sudut datang pada cermin B adalah 90 kurang 45 sama dengan 45, dan sudut pantulnya juga pasti 45. Oke. Kemudian bagaimana pemantulan itu pada cermin datar? Pemantulan pada cermin datar pasti kan ketika cahaya dipantulkan pada cermin datar pasti akan terbentuk bayangan. Nah, bagaimana sifat bayangan pada cermin datar? Itu yang pertama. Jadi misalnya ada seorang anak atau kamu ini bercermin, maka di sini kan bayangannya. Maka bagaimana sifat bayangannya? Kalau kita perhatikan, maka bayangannya kan sama persis dengan bendanya. Maka kita buat 4 sinar sifat bayangan pada cermin datar. Maya itu artinya di belakang cermin. Jadi ketika kamu berkaca, maka bayangan kamu berada di dalam kaca itu sendiri. Itu maya ya, maya atau semu. Sama besar dengan bendanya, artinya perbesaran yang satu. Jadi kalau tingginya 10, bayangannya juga pasti 10. Tegak dan menghadap berlawanan arah atau terbalik terhadap bendanya. Tegak itu artinya kamu kan kalau bercermin bukan jadi terbalik, tetapi kepala tetap di atas, kaki tetap ke bawah. Tetapi berlawanan atau terbalik itu maksudnya tangan kiri jadi tangan kanan. Lalu jarak benda ke cermin pasti sama dengan jarak bayangan ke cermin. Jadi kalau jaraknya ini ke sini 10 cm, ini ke sini juga 10 cm. Itu sifat bayangannya. Ya, itu sifat bayangan pada cermin datar. Kemudian bagaimana melukis pembentukan bayangan pada cermin datar? Atau bagaimana cara membentuk bayangan pada cermin datar? Nah, perhatikan misalnya ini. Ini suatu benda, katakan ini adalah benda AB. Nah, lalu kita letakkan di depan cermin. Nah, ini dia. Nah, bagaimana membentuk bayangannya? Nah, untuk membentuk bayangan dari lilin ini, cukup kita gunakan konsep pemantulan tadi. Jadi, kita ambil sinar datang dari ujung-ujung bendanya. Jadi, misalnya, ini kita anggap sebagai pengamatan kita atau mata. Jadi, sinar datang, ini dipantulkan ke mata, maka nanti perpotongan sinar pantulnya ini akan bertemu di satu titik. Nah, itulah yang kita sebut sebagai bayangannya. Jadi AA1 sama B1 itu bayangannya. Jadi lukis bayangan titik A sehingga dihasilkan bayangan A1. Lalu lukis bayangan titik benda B dengan cara yang sama sehingga dihasilkan bayangan B1. Jadi A1 bayangan lilin AB adalah A1 dan B1. Jadi untuk membentuk bayangan pada cermin datar, sekali lagi gambar sinar datang dari ujung-ujung benda. Berapa mau digambar? Terserah. Mau berapa dibutuhkan. Kalau 2 aja digambar sudah dapat, ya gambarlah 2. Nah, itulah cara pembentukan bayangan pada cermin datar.